Oke. Selamat malam. Shalom. Malam Romo. Shalom Romo, Shalom. selamat malam. Berkah dalam kalau di Shalom, Jawa Romo. Tengah begitu katanya, berkah dalam. Berkah dalam. Oke. Saya minta maaf baru bergabungnya tidak dari awal karena saya baru datang dari Solo. Saya berkati mantan di Santo Petrus. Jadi datang semandi dulu tadi, maka saya tinggal dulu. Saya belum mandi, ini sudah, kalau ini sekarang sudah mandi, sudah seger ya. Baik, saya selalu terkesan jujur ya, saya selalu terkesan dengan kekuatan paguyuban atau koinonia paguyuban, entah itu luring atau bahaya, no problem ya. Dan sungguh saya merasa bahwa ini dukungan tersendiri bagi saya ya. Maka saya mohon jangan pernah putus ya. Ini doa Anda para awam itu di paroki-paroki seluruh dunia itu kekuatan kita, kekuatan kami para imam ya. Tanpa doa Anda, maka kesetiaan ini penting. Maka tadi kan berdoa koronka sekaligus rosario. Nah ini kan biasanya orang berdoa rosario kan mempeng itu artinya tekun ya, itu Mei Oktober ya. Nah, kalau ini sepanjang tahun itu ya beberapa umat ibu itu saya jumpai dari 1 Januari sampai 31 Desember tidak henti tanpa putus. Dan itu seperti ritme. Kalau saya sendiri ya, kalau pas nyupir, kalau pas naik motor, kalau kunjungan ke umat perjalanan biasanya saya rosario seperti itu. Tapi jujur tidak setiap hari. Yang setiap hari adalah misa. Oke, baik. Ketika saya diminta, kemudian saya berpikir, karena biasanya kelompok doa atau persekutuan doa, entah itu Legio Maria, karismatik, kerahiman ilahi, KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, kelompok doa apapun, itu harus jujur saya akui sebagai pria, imam pria itu wanita mayoritas biasanya. Ya, saya yakin di kelompok ini, di paguyuban ini juga wanita lebih banyak, toh? Betul. Lebih banyak wanitanya, toh nih? Betul, Romo. Ya, maka saya terus berpikir, ini bukan saya mau eksklusif tidak, tetapi saya merasa baik kalau kita merenungkan ini untuk melihat benarkah toh seorang wanita itu istimewa, benarkah seorang wanita itu ikut menentukan jatuh bangunnya gereja, jatuh bangunnya keluarga, jatuh bangunnya iman seorang imam. Nah, ya. Oke, jadi saya sudah menyampaikan di di dalam permenungan ini kan saya ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Sebelum membaca ini saya mengajak kita untuk mengajak untuk Anda menyetujui atau enggak. Di beberapa tempat di mana saya tugas, selalu saja ada umat bapak-bapak yang mengatakan begini, Romo, hati-hati. Di paroki ini ada IWAPI. Anda tahu IWAPI? Apakah ada yang tahu IWAPI? Bisa teriak, boleh menjawab. Unmute. Mute-nya Dianu supaya bisa beraudio, bersuara. Anda tahu, ada yang tahu IWAPI? Ini akronim. I-nya pasti apa? Iman. Ikatan. Oh, ikatan wanita paroki. Ya, ikatan wanita penggoda imam. Wah, kawan. Ikatan wanita penggoda imam. Bahaya tuh, Mo.
Nah, Sampai maka ada saya mengatakan ikatan. ada setiap saya masuk di sebuah paroki itu selalu ada bapak-bapak. Selalu, saya mengatakan selalu loh ya. Selalu. Saya diwanti-wanti, Romo, hati-hati, ada IWAPI di sini, anggota IWAPI, Ikatan Wanita Penggoda Imam. Terus saya senyum saja, saya tidak, oh iya toh, saya bilang gitu. Terus saya berpikir, sejahat itukah wanita atau ini memang kalau ini internal ya gereja ya. Apakah saya kok tidak yakin lah. Nah, tahu maksud saya kenapa saya membuat ilustrasi ini. Mungkin Anda juga masing-masing individu person juga apa namanya ya bisa IWAPI itu singkatannya bisa macam-macam ya. Tapi yang saya mau katakan itu apa namanya segaris dengan apa yang saya mau ajak kita untuk merenung ya. Meskipun di sini ada sebagian bapak-bapak juga atau abang atau mas-mas, tapi saya rasa itu tetap akan berguna untuk perjalanan hidup kita ya, untuk permenungan kita ya. Kalau kita lihat itu, saya sendiri tidak merasa saya 21 tahun jadi imam, saya merasa ya kalau dikatakan ada enggak mungkin undercover ya, mungkin. Tapi saya merasa bahwa di antara umat kan kerap kali melihat apa namanya kalau mendengar ada romo terus mundur terus kemudian apa namanya copot jubah terus itu kan mesti terus berpikir romo ini tergoda siapa ya, romo ini mau kawin dengan siapa ya, maka dan kadang-kadang hal itu kadang-kadang hanya bisik-bisik di belakang, nggak enak, itu hal yang tabu dan sebagainya. Tapi menurut saya kita harus sekarang itu harus mulai milenial ini harus mulai transparan. Jadi kita harus komunikasi kita harus dua arah. Jadi tidak bisa cukup kita sembunyi-sembunyi. Lihat, maka nanti ada kaitannya itu. Maka mengapa saya mengangkat ini ya? Sebentar, saya diberi waktu sampai 20.45 ya atau 20.30. Sampai jam 21 Romo, karena tadi kita mundur 15 menit. Oke. Nanti ya kita gunakan sekarang. Karena saya bisa atur, tapi nanti kalau sudah ada dialog biasanya harus ada yang nyemprit ya. Ya Romo, nanti ada question and answer Romo. Ya oke. Maria dan Marta, Anda saya harap di HP Anda kan seandainya pakai laptop, HP-nya bisa digunakan. Kalau di sebelahnya ada kitab suci, bisa dilihat. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Judulnya jelas. Judulnya Maria dan Marta. Menariknya kenapa? Kenapa di situ judulnya tidak Yesus mengunjungi Maria dan Marta? Kok judulnya Maria dan Marta? Ayo. Sadar enggak ini? Nanti dilihat ya, disadari ya. Ini kitab suci kok Injil, padahal Injil itu cenderungnya patriarkat. Injil itu cenderungnya kaum pria lebih apa namanya lebih dominan. Karena tidak ada penulis Injil wanita, tidak ada. Ya, adanya Matius, Markus, Lukas. Luki tidak ada Luki, adanya Lukas. Yohana tidak ada, Yohanes. Jadi kalau ada baptisnya Yohana sebenarnya dari sejarah kalau diambil dari kitab suci tidak ada nama Yohana. Yohana itu Santa ada, tapi setelah abad pertengahan Santa kemudian ya. Tapi kalau dari awal tidak ada ya, adanya Yohanes, Santo Yohanes. Maka kemudian romo-romo dulu kalau baptis itu kalau putri sudah Yohana apa namanya feminin dari Yohanes. Jadi Yohanes yang diwanitakan. Itu seperti Agustina. Tidak ada Santa Agustina, tidak ada. Itu pasti dari Agustinus. It's okay, tapi yang penting kan spiritualitasnya, semangatnya ya. Oke, Anda. Oke. Meskipun saya kadang-kadang dipikir ulang untuk memberi nama yang tidak ada orangnya. Oke, judulnya sudah menarik, Maria dan Marta. Tidak ada nama Yesus, tidak ada kunjungan Yesus ke Maria dan Marta, tidak ada. Atau Maria dan Marta dikunjungi Yesus, Maria dan Marta ketemu Yesus, Maria dan Marta berkelahi merebutan Yesus, tidak ada di situ ya. Di situ judulnya Maria dan Marta.
Harusnya berarti fokusnya ada pada Maria dan Marta. Maria wanita, Marta kakaknya wanita. Nah, maka tepat toh, wanita, oh wanita, mengapa kamu cemas, kan tetap cocok ya, connect ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan, ini anehnya, kalimat pertama itu ketika Yesus dan murid-muridnya, konteks waktunya, muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ingat, kita sadar, yang menerima Yesus di rumahnya siapa? Marta. Berarti mungkin Marta yang sedang di luar rumah, Yesus lewat. Yang manggake, kalau orang Jawa manggake. Maaf ya, saya kadang-kadang keterucut bahasa Jawa. Manggake, menyilakan itu, menawarkan mampir itu Marta, bukan Maria. Jadi mungkin Marta yang sedang di luar, sedang WhatsApp-an dengan siapa, tidak tahu. Mungkin Marta sedang nyapu di depan rumah, Yesus lewat, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Marta yang menyapa Yesus ya. Perempuan itu, Marta, mempunyai seorang saudari bernama Maria. Sejauh saya belajar kitab suci, Marta itu saudara tua, sedangkan Maria itu adiknya. Jadi yang satu elder, yang satu younger ya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Berarti sepertinya Marta yang meminta Yesus masuk, menyilakan untuk mampir, silahkan Yesus, terus setelah itu ditinggal. Karena di situ kemudian muncul Marta, tiba-tiba muncul Maria. Kita tidak tahu kapan keluarnya, tapi Maria di ruang tamu sedang buat kristik atau sedang makan tahu isi atau apa, kita tidak tahu. Pokoknya Maria ada di ruang tamu sepertinya. Ya, Yesus masuk karena mungkin Marta melihat Maria sudah ada, maka kemudian dia mengambil peran. Ya sudah, saya di belakang. Ya. Nah, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus, kata terus itu berarti kontinuitas. Maka tadi saya mengatakan berdoalah terus, jangan putus. Ya, oke. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ini kita menjadi kadang-kadang harus discernment ya. Kita harus memutuskan dengan membedakan roh. Sama-sama baik mendengarkan Tuhan atau melayani. Ya, ini kan kadang-kadang tidak mudah ini. Anda para awam yang biasa berkumpul, bersekutu di gereja aktivis, wah itu tidak mudah itu. Anda berdoa terus, tidak ada yang melayani, ya tidak bubar-bubar, tidak rampung-rampung. Nah, tapi kalau semua melayani, tidak ada yang berdoa, bagaimana? Nanti jangan-jangan ini kerja seperti kerja kerja di RT atau di RW ya. Marta mendekati Yesus, iya itu kata Marta pasti, dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku, artinya Maria, membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Menarik dan sekaligus menjadi tanda tanya. Harusnya kalau misalnya Anda kakak beradik, saya beberapa kali kunjungan ke rumah umat, sejak saya jadi imam, di Semarang, Solo, waktu di Flores, kalau ada saudara kakak beradik begitu atau ibu dengan anak perempuannya, mesti kalau anaknya perempuan itu nemui saya, ibunya buatkan kopi atau teh, setelah dianu itu anak ibunya akan bilang begini sama anak perempuannya, Dek, kamu gantian itu, ibu sedang goreng pisang belum matang, gantian mama yang temani Romo. Nah, pasti akan begitu. Dia tidak akan menyapa saya, tapi gantian langsung menyapa. Berarti hubungan Maria dan Marta tidak tahu, bisa jadi hubungannya tidak terlalu bagus. Bukan musuhan, tapi mungkin tidak dekat. Bisa jadi. Kita sampai permenungannya sampai di situ ya. Kadang kita satu persekutuan, tapi tidak dekat hubungan kita. Doa ya doa, pulang-pulang atau live, kita ada ya live saja. Pokoknya doa saya nongol aja, unjuk diri ya. Dan dia meminta, Tuhan tidakkah engkau peduli ya. Artinya ini kan Yesus sedang mengajar dipotong, dan kemudian Tuhan tidakkah engkau peduli. Kita diajak untuk melihat dengan cermat bahwa mulai kelihatan bahwa Marta cemas ini, gelisah ini. Maka dia sampai
menyapa Yesus. So Yesus, tidakkah engkau peduli ya bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya. Jadi menarik sekali ini, Marta tidak menyapa Maria tapi menyapa Yesus dan kemudian memerintah Yesus, mengkritik Yesus, engkau tidak peduli, apakah engkau tidak peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Kok enak sekali gosip berdua, katakanlah begitu. Lah aku kok enggak dilibatkan, aku enggak dibantu. Enak sekali, duduk-duduk ngetiti, minumnya datang, pisang gorengnya datang, enak sekali, ya. Maka dia membiarkan, aku kan sudah berbuat baik. Maka dia meminta Yesus, atau lebih tepat menurut saya memerintah, menyuruh Yesus untuk suruhlah dia. Berarti kan meminta Yesus untuk menyuruh, ya. Suruhlah dia membantu aku. Sebenarnya permintaan itu juga permintaan yang saya rasa bukan permintaan yang aneh-aneh ya, permintaan yang wajar. Hanya tidak wajarnya itu kok tidak minta Maria, Mar gantian Mar, aku duduk situ, kamu gantian, itu sudah hampir selesai mbok gitu. Kan enggak. Tetapi Yesus menjawab, tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Nah, ini sapaan Yesus langsung merespon Marta. Marta, Marta, engkau khawatir. Kecemasannya diketahui oleh Yesus, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pertanyaan yang muncul adalah, Yesus berarti malah tidak memuji Marta ya? Padahal sudah melayani, buatkan minum, buatkan itu kan, bayangkan coba, itu kan, wah, di sini mesti rasanya kan, aduh, sudah repot-repot. Kadang-kadang banyak atau aktivis di gereja itu, atau kita di RT, di RW, kalau itu konteksnya gereja, sudah melayani bagus-bagus, sama romonya tidak diterima kasih. Sudah latihan kur sampai suaranya sampai batuk, sampai flu, sampai masuk angin, tapi kok ya tidak diterima kasih saja, susah romonya. Apalagi malah dikritik, wah suara kayak gitu kok nyanyi di gereja, wah itu sudah loro hati itu artinya sakit hati. Romo itu sepertinya kok tidak menghargai. Ini Yesus kan malah ngeritik Marta ini, tidak memuji sama sekali. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti yang dipuji Yesus adalah Maria. Yang tidak akan diambil daripadanya. Pilihan Maria tidak akan diambil. Ya. Kalau dalam bahasa gereja, bahasa Latin itu ada istilah contemplatio. Yang dipilih Maria itu contemplatio, yang dipilih Marta actio. Nah, ini bagaimana? Selalu ada ketegangan, ya. Tidak akan diambil daripadanya. Pilihan untuk berdoa Maria mendekati Yesus itu pilihan yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya tidak akan ada yang bisa mengganggu Maria. Maria sudah memutuskan, ya. Ini kaitan dengan pilihan hidup sebenarnya. Jadi ketika saya memutuskan jadi imam, ketika ada sadar bahwa mesti akan ada yang suka dengan saya, ada yang nawari saya. Nah, saya berulang kali ditawar, Romo sayang, jadi Romo sayang sekali. Coba kalau enggak jadi Romo, bisa jadi mantu saya, sebagainya, bla 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 bla. Romo sudah gini. Wah, ada umat yang begitu ada. Hanya sayangnya kan melihat dari luar. Nanti kalau sudah jadi hidup dengan saya, apa enggak pusing, saya bilang gitu. Ya, artinya dari sini bisa menangkap ya, maksud saya. Jadi dua wanita ini di judulnya, subjudul perikop kan Maria dan Marta. Tapi yang terjadi, Maria enggak ikut omong, tidak. Maria pasif. Yang omong dialog siapa? Marta dan Yesus. Kenapa tidak judulnya Yesus dan Marta? Menarik ini. Ya. Tapi ingat, Maria dimunculkan oleh Yesus malah. Maria telah memilih bagiannya. Nah, terus ini, jadi saya sebenarnya lebih cenderung bukan masalah kecemasannya, tetapi posisi wanita. Tadi saya berkati manten, dan saya selalu mengatakan, dalam sebuah keluarga, suami atau ayah pria itu akan menjadi kepala keluarga. Sedangkan wanita itu tiang keluarga. Tiang itu soko guru, apa namanya? Soko. Kalau di Jepara, saya ada di Jepara, saya tugas di Jepara sekarang.
Soko itu artinya apa ya? Cagak, apa tiang itu? Tiang kalau di rumah itu ada tiang ya. Sekarang sudah digantikan dengan beton. Kalau dulu kan tiangnya dari kayu jati utuh. Nah, itu kalau tiangnya sampai diambil, rumah itu lama-lama akan rubuh. Tetapi kalau apa namanya kepala keluarga itu berarti bumbungan itu loh, bumbungan atau kalau enggak regol kepala yang kalian kelihatan toh. Regol itu apa ya? Pagar depan ya, pagar depan rumah, gerbang depan, teras. Itu kalau dihilangkan, rumah tetap bisa. Artinya apa? Artinya setiap wanita itu dipanggil untuk itu tadi menjadi apa namanya tiang di mana Anda apa namanya berada, menjadi apa ya, menjadi kalau apa namanya payung. Kalau kita lihat payung apa namanya gazebo yang semi permanen itu kan apa namanya di kafe-kafe itu kan ada, kalau yang di luar itu ada kursi terus ada payungnya itu kan ada anunya ya, ada oh di sini bilang tiang pondasi rumah. Maksud saya tiang itu cagak apa ya? Tiang itu penyangga, tiang itu penyangga. Jadi penyangga rumah itu keluarga itu ibu wanita. Jadi setiap wanita menurut saya harus siap menjadi tiang. Jadi kalau di luar kafe-kafe itu ada apa namanya meja, kursi, dan kemudian ada ininya tuh, payungnya tuh. Nah payungnya kan ada apa tongkat atau ada tiangnya itu ya, tuh, penyangganya itu. Nah penyangganya itu saya mengatakan penyangganya itu wanita. Setiap wanita dipanggil itu. Permenungan saya begitu. Ya pria itu adalah payungnya itu. Ya kalau payungnya diambil penyangganya tetap ada. Tapi kalau penyangganya diambil, payungnya langsung rubuh. Ya, ini untuk mengilustrasikan bahwa itu tadi seorang wanita bertolak belakang dengan kecemasan Marta ya, kecemasan Marta. Karena kita tidak melihat kecemasan Maria. Maria langsung memutuskan duduk dekat kayu itu selesai. Dia tidak berdiskusi, dia tidak iri dengan Marta yang melayani juga tidak, tapi lah apa namanya berarti apakah setiap wanita itu dipanggil untuk menjadi setiap murid Tuhan itu hanya dipanggil seperti Maria duduk dekat kaki Yesus? Pertanyaan yang kritis kan itu. Apakah kita semua dipanggil duduk dekat kaki Yesus? Karena Yesus mengatakan Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Berarti yang terbaik itu duduk dekat kaki Yesus. Jadi kalau Romo kunjungan ke rumah Anda, sudah dengarkan saja. Tidak usah disuguh apa-apa Romonya. Tidak usah. Air juga tidak usah. Begitu, mungkin dalam hati Romonya juga mikir, keluarga ini pelit sekali. Air saja tidak keluar. Ya, berharapan tadi padahal sudah dari pastoran saya tidak mau kunjungan, tidak makan di pastoran, makanan sudah diturunkan untuk koster. Wah, ini tidak makan ini. Terpaksa nanti harus cari bakmi goreng di luar. Mungkin begitu Romonya. Loh, Romo kan kunjungan umat itu kan kunjungan iman. Romonya umatnya beriman, berharap dikunjungi Romonya, kunjungan kasih, gembala. Romonya juga penuh iman, yakin ada harapan di sana bahwa akan disuguhi. Tapi ternyata didengarkan semua suami, istri, anaknya duduk dekat Romo dan kemudian diskusi atau omong-omong bincang-bincang menarik sekali. Wah, apakah kalau bincang-bincang menarik itu terus perutnya tidak bunyi kruk 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 kruk, enggak ya? Kalau sudah asik itu enggak diingat lagi ya. Haus juga enggak ya. Berarti kalau begitu setiap imam diumumkan oleh uskup, Romo-romo kalau mau kunjungan bawa saja apa namanya tumbler dari rumah, mau diisi apa saja bisa. Air, mau kopi ya. Kan maka saya siap ini. Saya siap ini itu maksudnya nanti kalau saya sudah tidak lari lagi kalau mau minum. Ya, jadi apakah begitu ya? Ini sebagai intermezzo saja. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan menghendaki kita seperti itu? Seperti Maria, duduk dekat kakinya. Anda bersekutu, berdoa saja. Tidak usah. Pelayanan tidak usah. Tidak perlu. Apakah begitu? Nah, ini menjadi refleksi kita. Kecemasan itu muncul ketika pilihan kita itu tidak kita yakini dengan sungguh-sungguh. Kita mulai beralih kelihatan. Ketika seorang memilih untuk tugas misa pagi misalnya ya,
tugas minggu pagi. Tapi Romo yang dikehendaki di paroki itu ternyata misa minggu sore. Tahu gitu tukar tadi. Nah kan umat sudah mulai, nanti Romo kita dapat Romo yang tidak enak, ini Romo yang enak, yang khotbahnya bagus di misa minggu sore ini. Untuk apa? Sudah setengah hati, akhirnya sudah gelisah. Atau kalau tidak, Anda ikut misa, Romonya khotbahnya tidak rampung-rampung. Cerita tidak jelas, apa ngalor ke utara, selatan, barat, timur tidak jelas. Ini kapan? Maka kemudian kalau ketika Romonya, oh suaranya tidak jelas ya? Saya pikir tadi jelas ya. Sorry. Tidak jelas toh? Jelas, Romo. Oh, saya kira kok ada yang nulis tidak jelas. Romo, jelas. Ini saya polke ini, sudah 100. Suaranya sudah 100 di tempat saya. Nah, terus ternyata akhirnya kita harus menyadari bahwa sepertinya cemas itu bukan penyakit ya. Cemas itu bukan penyakit sepertinya. Cemas itu memang, ya kita harus aku itu bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Cemas itu tidak dosa. Cemas saya rasa tidak dosa. Jadi kalau Anda cemas, tapi tidak boleh ditolak memang. Cemas itu setiap orang. Apakah Romo Andre pernah cemas? Wah, ya sering. Misalnya cemas, mau misa, katanya dijemput, tidak dijemput-jemput. Itu sudah jadi jemput. Ini tahu gitu tadi berangkat sendiri. Hal sepele saja toh, mau misa. Atau saya dari luar kota, pelayanan di luar kota, ngejar waktu jam 7 misa misalnya. Ya, ini tadi saya dari Solo, saya mampir Salatiga, karena rumah saya Salatiga. Dari Salatiga tadi saya sekitar jam 4:30, 4:30 jam 4 lupa. Saya sudah hitung-hitungan, wah moga-moga ternyata sampai sini 6:30. Nah sudah lumayan, kita bisa mandi dulu. Tadi ya sudah, kalau sudah waktunya waktunya longgar itu kita tidak akan cemas. Tapi coba mau pergi naik pesawat, sudah kita bergaul dengan kecemasan. Dan kecemasan yang tidak diterima justru itu akan menjadi stres nanti. Kalau cemas, terima saja bahwa saya cemas. Hanya harus dilihat, nanti tanya para psikolog itu, kalau kecemasan itu terjadi setiap hari, setiap saat, berarti perlu ditanya. Jangan-jangan hati kita ada sesuatu yang mengganjal. Jangan-jangan self confidence, kepercayaan diri kita agak goyah karena mungkin kepahitan, luka batin dengan suami, istri, dengan orang tua atau dengan siapa ya, sahabat kita mungkin. Ya harus dicek karena kalau tidak nanti akan menjadi berlarut. Maksud hidup Tuhan menciptakan kita cemas adanya, tidak baik adanya tapi cemas adanya, kan aneh toh. Tuhan kan menciptakan kita baik adanya, di Kejadian itu jelas toh, Kejadian 1-2 itu Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah, dengan Tuhan, dan baik adanya. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama, baik adanya. Itu di kitab Istiadat ya. Jadi maka ketika kita melihat kembali ke judul tadi, wanita oh wanita, mengapa kamu cemas? Saya rasa ini bukan hanya untuk seseorang, 2 orang, tapi untuk kita akhirnya. Kadang-kadang kita cemas tanpa sebab, atau kita tahu sebenarnya ada sebabnya, tapi kita tidak mau mengolahnya. Nah, ketika Marta, kelebihan Marta adalah dia ekstrovert. Marta itu ekstrovert. Ekstrovert itu berarti berani mengatakan ya, ketika dia tidak terima, Tuhan, engkau tidak peduli. Nah, itu kan berarti kan dia berani omong. Oh, tidak semua loh berani omong dengan romonya. Nah, ini Marta berani omong dengan Yesus loh. Maria hanya mendengarkan loh. Tidak kelihatan, paling tidak di cerita itu, perikop itu tidak kelihatan bahwa Maria itu bertanya berdiskusi gitu ya. Tidak kelihatan. Mungkin Lukas lebih tahu dari kita ya. Matius, Markus mungkin lebih tahu dari kita. Tapi kalau saya melihat Marta yang lebih ekstrovert ya, lebih berani terbuka. Nah, sepertinya memang kita harus belajar dari Marta juga. Setiap orang Katolik harus belajar dari Marta. Berani lugas terbuka. Tadi saya katakan ketika saya diberitahu, Romo hati-hati di sini ada iwapi.
Ikatan wanita penggoda imam. Yang benar bahwa banyak romo keluar itu kadang terus menikah. Tapi pengalaman saya, kalau saya mau hubungan itu dari saya sebagai imam, teman-teman saya yang keluar mundur dari imam, saya menghargai keputusan mereka. Lepas bahwa mungkin umat juga kecewa, menyalahkan, dosa atau tidak. Saya waktu homili hari Minggu berapa itu di Jepara ini, itu saya tanya, kalau seorang imam mengundurkan diri dari imamat, dosa tidak? Wah, umat ada yang bergerak, dosa Romo. Itu umat yang baik, padahal saya hafal umat itu keluarga yang baik. Dosa berarti tidak tidak setia pada panggilannya. Umat bisa menjawab begitu loh. Tapi saya sebagai imam, ketika teman saya, adik kelas saya keluar, MSF maupun Projo, saya MSF ya, Projo, SY, teman-teman banyak lah. Itu saya menghargai ya. Bukan saya membenarkan loh, saya menghargai. Saya memahami gitu loh. Sehingga mereka juga mau berkomunikasi dengan saya, ya teman-teman saya yang mantan Romo itu berani berkomunikasi dengan saya karena saya tidak mengambil jarak. Karena bagi saya belum tentu saya lebih baik gitu loh. Ya. Jadi saya menghargai, dan mereka kebanyakan keluar bukan karena wanita. Bahwa akhirnya mereka menikah, tapi kebanyakan bukan karena wanita. Kebanyakan itu lebih ke komunitas di pastoran. Jadi tidak merasai komunikasi dengan romo lain tidak bagus, tidak dekat, terus mungkin dipojokkan. Mungkin komunitas kami kan pria, jadi kan kadang-kadang perasaan kadang-kadang ditekan. Jadi rasional. Romo enggak boleh capek. Romo itu enggak boleh tersinggungan. Romo itu enggak boleh menangis. Romo itu enggak boleh loyo lemes. Karena bagi umat Romo itu kan superstar, katakanlah begitu. Tapi enggak, menurut saya harus mulai ini. Maka dialog Marta dengan Yesus itu memperlihatkan keberanian umat Marta untuk menyapa Yesus dan berani kontra. Hanya memang tidak mudah, tidak semua Romo bisa menerima itu, memang saya akui. Saya akui tidak semua Romo rendah hati menerima itu. Saya pun belajar ya. Jadi kalau jadi Romo itu karena merasa sudah jadi raja, kadang-kadang merasa begitu. Kadang-kadang ya. Jadi saya jujur, saya mengajak Anda juga belajar dari Marta. Berani berkomunikasi dengan Yesus. Sudah ada kalau ada yang mau menyanggah, ada yang tidak setuju dengan permenungan ini, dengan uraian bincang-bincang ini, silahkan. Nanti kalau saya tak minta maaf langsung kepada Yesus, kan Yesus ada ini. Silahkan kalau ada yang bertanya atau menyanggah atau Romo saya tidak sependapat Romo, saya malah senang. Silahkan kalau ada yang. Jadi cemaslah para wanita, tidak apa-apa. Cemaslah. Karena itu berarti itu perjalanan iman selalu mengalami, biasanya seringkali berawal dari kecemasan, gelisahan. Anda ditanyai kok Tuhannya orang Katolik, orang Kristen itu 3, Anda cemas tidak bisa jawab. Nah, maka mencari tahu, kecemasan kemudian mendorong mencari tahu. Loh, silakan kalau mau tanya jawab sekarang, silakan. Saya merasa bahwa saya sudah memberikan semacam pesan lah katakanlah. Pertama, ya harus berani berdialog dengan orang serumah, harus berani komunikasi dengan romomu, harus berani berkomunikasi dengan Yesus. Jadi bukan berarti kita mendebat Yesus itu, saya mau mengatakan Yesus tidak selalu benar, tidak. Saya mau mengatakan berani terbuka pada Yesus. Kadang-kadang doa kita kan, saya tidak mengatakan bahwa doa koronka misalnya, rosario atau novena itu tidak baik. Itu baik, itu jelas, itu banyak orang merasakan khasiatnya. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Anda harus berani doa dengan terbuka. Kalau teman-teman kita Kristen itu ada doa syafaat, itu berani mengungkapkan. Nah, dalam Katolik kan doa permohonan, tetapi sebenarnya doa itu kan perbincangan, maka Anda harus berani mengungkapkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sepertinya menghendaki kita untuk komunikasi horizontal. Relasi horizontal kita kuat.
Jadi tidak hanya kita merasa dekat dengan Yesus, tapi kita relasi horizontal kita harus kuat, relasi dengan sesama. Banyak orang Katolik merasa cukup dekat dengan Yesus, doanya kuat, tetapi dengan orang serumahnya seolah menjadi asing. Ini autokritik kita, ya. Terus juga mungkin belajar yang tadi 2 istilah tadi ya. Kan saya bertanya, mana kalau Yesus sepertinya kok memuji apa yang dilakukan Marta daripada Maria. Kalau begitu, Marta lebih baik. Maria lebih baik. Marta di skip saja atau di cancel saja, di delete saja Maria. Oh ya, silakan kalau ada acara enggak apa-apa loh, kita relax saja. Oke, itu garis bawahnya, contemplatio in action. Kecemasan itu bisa membuat kita kemudian berkontemplasi melihat diri di hadapan Tuhan, sebabnya apa, olahnya apa. Tapi kecemasan kita itu juga bisa mendorong kita untuk beraksi. Beraksi itu eksekusi, kita berbuat. Mencemas toh kan tidak cukup toh. Romo sudah ada yang kirim makan belum ya? Nah, misalnya, anak saya sudah makan di rumah belum ya? Maka kemudian sekarang gampang tinggal pesen Gojek, GoFood, langsung pesen bakso Afung 2 untuk rumah, misalnya begitu. Kan sekarang bisa, sementara latihan core, sementara meeting Zoom meeting begini, Anda bisa, sudah beres. Lihat, anakku sudah makan di sana itu. Sudah. Terima kasih Mi, sudah dikirimannya bakso, anak kos atau apa. Sekarang multitask itu kan satu keperluan, suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, multitask. Itu jadi Anda bisa merasakan, aku lebih kuat kontemplasinya, doanya atau aksinya, atau saya lebih kuat aksinya daripada doanya, atau aksi ya enggak, doa ya enggak, ya tidur berarti ya. Nah, saya tidak tahu. Silahkan. Menurut saya, dari saya cukup. Wah, ini malah bertanyanya yang tidak cocok tadi dengan komunitas. Saya mengatakan tadi lebih ke pengamatan saya, ya. Pengamatan saya. Itu sama sebenarnya seperti Romo di pastoran dengan Romo lain itu seperti suami istri sebenarnya. Istri ketika tidak nyambung dengan suaminya, mulai dekat dengan Reuni. Reuni kenal dulu CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, akhirnya lebih enak yang lama ternyata pacar di SMA dan bla bla bla. Ya akhirnya sudah. Padahal tadinya tidak ada persoalan yang mungkin krusial itu artinya persoalan yang berat ya. Tapi ya tadi dari bahwa saya hanya mau mengatakan, saya mau mengcounter bahwa pandangan umat mengatakan kalau Romo itu mengundurkan diri dari imamat itu pasti karena wanita itu loh. Jadi ini linknya ini ya. Jadi Anda justru menurut saya tidak terlalu serg dengan istilah ada umat yang mengatakan di paroki ini ada anggota IWAPI tadi. Tapi saya mengatakan nek Romonya enjoy di pastoran seperti itu. Saya dengan Romo Anton waktu di Minomartani kita dipisah 4 tahun, setelah itu kita dipisah. Sekarang beliau di Pati, kalau tahu Romo Anton Gunadi ya, yang pastor paroki Kelapa Gading. Itu sekarang di Pati. Ya, waktu bersama sama. Kita itu bareng. Jadi ketika kita connect, kita komunikasi bagus, ketika ada misalnya, katakanlah misalnya ketika ada yang bertanya tentang saya, Romo Anton, loh enggak, ya akhirnya oke. Ketidaktahuan umat atau kesoktahuan umat itu kemudian terkanter. Ya, karena ada umat yang sok tahu, ada umat yang ingin tahu, ada umat yang tahu. Nah, macam-macam umat. Jadi kalau kita sama-sama ini oke. Bagaimana mengurangi kecemasan, menghilangkan. Saya rasa kalau menghilangkan itu perjuangan ya. Saya rasa lebih tepat menyadari dulu. Kalau saya selalu mengatakan ketika saya memberi retret penyembuhan luka batin, selalu saya pertama katakan, Anda harus akui bahwa Anda punya luka batin dulu. Kalau Anda belum mengakui bahwa Anda punya luka batin, dan luka batinnya itu apa ya susah.
Nah, luka batin itu kecemasan itu bisa dilihat, dirasakan toh. Oh, aku cemas. Kalau kita hanya cemas, misalnya tempat kita mau sembayangan, mau doa lingkungan di tempat kita menyiapkan 30 snack misalnya, ternyata yang datang 50. Gimana ini nanti? Sementara doa sambil menghitung cukup enggak tadi snacknya 4 macam, terus gimana kalau jadikan dibongkar supaya jadi 3 macam saja sehingga nah itu di sini jadi enggak doa, yang tuan rumah ibunya tuh malah mikir di sini nanti snacknya cukup atau tidak. Nah, ternyata di belakang mbaknya yang asisten rumah tangga sudah ngerti. Wah, dia sudah buat ternyata. Aduh, kecemasan itu sudah teratasi langsung. Itu kecemasan sederhana ya. Tapi kalau kecemasan-kecemasan yang apa namanya fundamental itu mendasar. Kecemasan seperti, aduh nanti kalau saya gitu kadang-kadang nanti kalau saya pensiun buat apa ya? Lah sebenarnya kan itu kan kecemasan yang akan ya. Tapi kalau kecemasan yang akan tapi sudah kita ingin hadirkan saat ini gitu loh. Ya. Seperti dulu saya mau tabisan itu juga mengalami kegelisahan, enggak bisa tidur 2 hari. Nanti kok jadi romo gimana? Sepertinya kok enggak lebih enak enggak jadi romo. Sudah kita tapi sudah kurang 2 hari ditabiskan sudah ya, tapi setelah jadi romo ternyata enak juga ternyata ya, mengalir tugas di NTT tahun pertama sampai tahun ke-8 itu saya di NTT di Flores di pedalaman enak saja, itu akhirnya menikmati saja, tahu-tahu sudah selesai, sudah diminta provinsial pulang ke Jawa, pindah paroki, dimutasi. Ternyata ya untuk yang pertama menurut saya kecemasan harus diakui. Ya, saya juga cemas. Yang kedua, akeh koncone itu temannya banyak. Jadi jangan berpikir kalau orang kelihatannya meyakinkan begitu itu tidak pernah cemas. Enggak, hanya kita tidak tahu bahwa dia cemas. Karena tampilannya itu beda. Jadi temannya banyak. Kenapa saya mengatakan temannya banyak? Kalau temannya banyak itu kita sudah merasa sudah mengurangi beban sedikit toh. Wah, temannya banyak kok gitu. Ya, ketika kita misalnya terlambat misa di gereja terlambat sudah lagu pembuka. Wah, ternyata barengannya 10. Wah, itu sudah barengannya banyak. Tidak kita sendirian loh. Tapi kalau kita sendirian datang itu rasanya psikologis kecemasannya kan lebih berat loh, kekhawatirannya. Yang ketiga yang saya mau katakan adalah lihat dulu, rasakan dulu kecemasan saat-saat kita menghafalkan. Saat-saat seperti apa saya mengalami kecemasan ini. Jangan-jangan saat ketika saya tidak mempersiapkan suatu pekerjaan, acara, suatu apa. Tapi kalau sudah persiapannya bagus, saya rasa tidak perlu cemas. Atau saya cemas dengan anak saya nanti diterima kuliah enggak. Maka kemudian saya kalau ada orang tua konsultasi dengan saya, anaknya mau masuk mana, tolong selalu ada alternatif. Plan A, plan B minimal, syukur-syukur plan A, plan B, plan C. Kalau enggak dapat di UGM, ya Sanara Dharma. Kadang-kadang kita berpikir UGM itu lebih pinter, sadar itu kelas 2, enggak juga. Banyak yang lulusan sadar itu menjadi orang hebat, orang swasta Katolik. Banyak juga. Ada yang sekolahnya UT, universitas terbuka, banyak juga berhasil. Jadi akhirnya kembali ke orangnya juga. Ya betul, itu menentukan juga universitasnya. Tapi ini sebagai ilustrasi saja. Jadi dilihat di apa, oh saya cemas seperti ini. Bisa jadi orang mudah cemas itu karena apa? Karena kurang doa. Itu juga. Jadi kalau orang punya doanya kuat, kadang itu mempengaruhi self confidence, lebih percaya ya. Saya kalau mau nyetir mobil dari sini Jepara ke Surabaya kemarin, saya berdoa dulu. Nah, di perjalanan itu saya bawa 2 murid, di perjalanan kita Rosario. Murid saya sudah apa? Oh, diajak Romo Rosario. Sudah. Tahu-tahu sudah sampai Tuban. Tidak ada lagi kegelisahan, kecemasan, nanti gimana, nanti macet jalannya gimana ya. Tidak tahu, lancar saja. Ya, saya tidak tahu itu sebuah sharing, saya kira lebih menjawab daripada atau teori yang saya katakan ya. Itu terus tadi ya sudah sharing, ada yang sharing. Semoga itu bisa membantu ya, mungkin tidak menjawab tapi membantu. Karena saya tidak bisa menjawab secara menyeluruh karena waktunya terbatas. Nanti bisa Terus kalau Romo seorang imam keluar mengundurkan diri dari imamat, itu secara otomatis dia tidak boleh komuni. Tetapi sebenarnya ketika seorang imam mengundurkan diri, dia tidak menjalin relasi dengan siapapun. Dia tetap diam.
secara pastoral dia bisa menerima komuni. Itu sama seperti suami istri. Ketika suami istri itu, ya kita terbuka saja ya. Ketika Pak Sutri misalnya, Pak Ijo dan Pak Inem. Pak Ijo, Pak Inem ini suami istri. Dalam perjalanan mereka punya 2 anak, terus mereka entah karena will bill atau entah karena persoalan beda pendapat, akhirnya mereka memutuskan cerai pengadilan. Karena tidak mungkin cerai di gereja. Mereka cerai pengadilan, mereka masing-masing saling menghormati jalan masing-masing. Anak cowok ikut bapaknya, anak cewek ikut ibunya. Itu beberapa pasangan begitu. Ketika mereka tanya pada saya, Romo boleh komuni? Kami boleh. Kenapa? Loh, kan mereka sudah cerai ya Romo. Tapi di mata gereja mereka tetap suami istri kok. Selama mereka tidak berusaha untuk menikah lagi, posisi mereka tetap posisi liber, bebas. Mereka bisa komuni. Tapi kalau mereka menjalin hubungan dengan next woman atau next man, ya berarti konsekuensinya yang menjalin hubungan baru itu harus kehilangan hak untuk komuni, untuk terima ekaristi, terima tubuh Kristus. Tapi ya kadang-kadang gitu tuh ya kita tidak tahu ya. Saya pernah misa beri komuni, setelah komuni saya diberitahu sama salah satu umat, Romo tadi yang Romo beri komuni itu harusnya tidak boleh komuni. Lah aku ngerti ini sekok dari mana? Mau satu-satu saya tanyai. Caranya enggak, mau saya tanya gitu kan enggak mungkin. Kalau begitu tuh mbok memberitahu umat. Tapi kalau mereka cerai kan divorce ya, kita mau divorce ya. Kalau seorang imam mengundurkan diri dari imamatnya, dia pasti akan dalam perjalanan, dia pasti akan berusaha mengurus apa yang disebut dengan laisasi. Ya. Laisasi itu adalah pengurusan pembebasan dari imamat. Itu hanya diberikan oleh paus. Selain oleh paus, ketok palu dari paus tidak bisa. Maka kemudian kalau sudah dibebaskan, dapat laisasi turun, istilahnya itu Indonesianya pengawaman kembali. Itu turun, sudah. Romo itu bisa menikah secara bebas. Maksudnya secara menikah dengan wanita. Tentu saja dengan wanita ya. Itu bisa. Tapi sebelum laisasi keluar, tidak bisa menikah. Kalau biasanya ada teman saya yang Romo menikah itu, menikahnya di gereja Kristen, yang menikahkan pendeta. Jadi unik ini. Seorang pendeta menikahkan Romo. Nah, ini unik, tapi kenyataannya memang ada seperti ini. Karena kan terhalang supaya dapat pengesahan sipil. Ya kan sipil kan harus ada pengesahan dari apa namanya? Dari apa? Agama. Kalau ada agama tidak bisa. Ya. Ini bergulirnya dari kecemasan wanita tadi ya sampai di sini akhirnya ya. Oke, itu respon saya. Semoga menjawab, semoga tidak memuaskan, tapi paling tidak. Oh ya, tadi tambah ngerti saya. Begitu. Marta, dan para Maria. Oke, silahkan. Waktu saya kembalikan atau bagaimana saya tidak tahu. Saya ngikut saja. Saya kan anggota baru. Baik, terima kasih banyak Romo Andre untuk renungannya yang sangat menyemangati kita semua ya Ibu-Ibu. Semoga yang bertanya juga tadi atas jawaban dari Romo menjawab ya. Mungkin ada dari Ibu Bapak yang ingin bertanya langsung kepada Romo. Masih ada waktu, saya persilahkan. 1 atau 2 orang, silakan. Romo, ini masih ada pertanyaan, Romo, di kolom chat. Ya. Kalau ada Pak Sutri menikah campur di luar negeri, ya oke. Ya, tergantung menikah campurnya itu dia legal secara hukum gereja enggak? Disahkan di gereja tidak. Kalau dia menikah campurnya karena dulu di Indonesia tahun 80-an itu ada pernikahan yang disebut dengan pernikahan sipil saja, BS namanya. Tapi setelah 85 sudah dihapus itu. Jadi sekarang pernikahan di Indonesia harus pernikahan agama dulu. Mau Katolik Islam, Katolik Kristen, itu di gereja. Kalau Katolik Islam ya harus pernikahan gereja Katolik atau pernikahan di Islam, di masjid atau KUA. Nah, kalau itu perkawin campur di luar negeri, dia boleh komuni tidak? Kalau di Indonesia, ya tergantung dia disahkan secara gereja Katolik di luar negeri enggak. Kalau tidak dia hanya sipil di sana enggak bisa. Karena hukum Katolik itu kan universal ke seluruh umat Katolik seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Italia.
menyeluruh. Dan hukumnya sama, hanya beda bahasanya saja. Hukumnya sama. Maka kita kenal istilah dengan juris kanonici. Juris kanonici itu, kanon itu kitabnya, kitab hukum. Juris itu hukum. Kalau ada juris ahli hukum itu jurisdiksi itu hukumnya, ya. Jadi kalau nikah campur, kalau ada apa nanti ya seandainya tidak ada pengesahan dari gereja terus diam-diam dia komuni, ya itu akhirnya urusannya dengan Tuhan, toh. Akhirnya toh, lah kalau orang tidak tahu dia sudah. Tapi kan kemudian lama-lama orang kalau tidak tahu malah tidak apa ada guilty feeling, toh, rasa bersalah, toh malah. Disahkan gampang kok. Saya pernah ngesahkan perkawinan di Belanda, mereka sudah nikah Belanda, tapi malah yang Indonesia minta ya, sudah kemudian misa di rumahnya syukuran bahwa ini Mbak ini sudah menikah dengan menir bule dari Belanda, cowoknya itu. Cowoknya ateis, menikah di gereja Katolik di Belanda. Terus suratnya kan bingung kok ateis, karena doa ikut doa lingkungan ya dia tidak buat apa-apa, dia ateis. Tapi nikah di gereja Katolik. Nah, cuma bagaimana? Itu yang respon saya. Yang berkaitan nikah campur tadi, biasanya ada pertanyaan. Suami, betul ya, suami. Orang istri cemas saat suami sakit atau stroke. Terus? Sedangkan istri sepertinya belum siap. Si istri aktif di komunitas. Apa jalan keluarnya, Romo? Oke. Menurut saya, dari pengalaman saya kunjungan orang sakit, kunjungan keluarga, jadi setiap pribadi itu ketika mau memutuskan untuk melakukan suatu tindakan atau putusan hidup, itu mesti sudah sadar ya dengan segala konsekuensinya ya. Salah satu teman saya, angkatan teman saya itu, menangis. Romo ini ya, Romo. Saya tidak menyebut Romonya siapa ya, NN ya. Ini menangis, ketika telepon saya menangis, dia bilang ini, Dri, iki aku ya, ini aku ya, oh ya, piye gimana? Aku ini apa saya dihukum Tuhan ya? Loh, kok dihukum Tuhan? Kita itu imam kok. Dia imam, kita itu imam kok dihukum Tuhan enggak. Lah saya itu sekarang saya sedang dirawat di rumah sakit, orang banyak umat tidak tahu saya kena serangan stroke. Padahal dengan saya umurnya kurang lebih dia setahun di atas saya. Saya 48, dia 49. Baru 49 kok sudah stroke. Ini yang gelisah malah teman saya yang Romo loh padahal. Ingat loh ini. Sarjana filsafat teologi sudah ditabiskan, sakramen imamat, sudah sering menikahkan memberkati, sudah sering mendengarkan pengakuan. Orang cemas juga, dia mengalami sendiri juga cemas, gelisah, ya. Terus dia, apa yang harus saya lakukan? Saya mengatakan pada dia, kamu berdoa saja, minta Tuhan Yesus supaya kamu mati. Saya bilang, enggak, ini sharing ya. Terus dia kan, kamu kok gimana kok gitu toh kamu tidak meneguhkan lah, gimana toh? Lah saya mengatakan gimana lah, kamu saja dengan imamatmu enggak yakin kok. Lah kamu mengatakan imam kok dihukum Tuhan, kamu sakit. Percaya bahwa pengalaman sakit seorang imam itu tidak beda dengan pengalaman sakit seorang umat awam. Kalau kita bisa meneguhkan umat, masa kita mengalami sendiri tidak? Ya pasti bergulat. Aku masih ingin melayani kok sudah kena gejala stroke ini bagaimana? Nggak bisa naik motor lagi, nggak bisa nyetir lagi. Nanti kamu akan banyak terima pengalaman imamat dalam keterbatasan. Dan benar, beberapa saat kemudian benar ya. Sekarang ya alhamdulillah dia sekarang sudah bisa naik motor lagi, meskipun perlu hati-hati tidak boleh kencang ya, karena setiap banyak romo kan kalau naik motor naik mobil kencang seperti saya. Nah itu jadi berarti hikmahnya adalah sekarang dia tidak naik motor tidak kencang lah, berarti karena gejala stroke dia tidak pernah kencang lagi, dia tidak berbahaya. Nah, ini sebagai sebuah sharing. Dan kalau seorang ibu, seorang istri merasa tidak nyaman, cemas karena kok suaminya stroke dan dia tidak siap, ya pertama-tama harus dijalani memang ini real bahwa suami saya stroke. Kita tidak bisa mengubah keadaan ini bahwa kemudian suaminya tidak.
Semakin kita bertanya, semakin kita menyangkal, semakin kita tidak terima, semakin kecemasan itu akan tinggal berlama-lama. Dan kita tidak seolah untuk apa aku hidup. Akhirnya malah begitu. Maka pertama-tama tetap saran saya adalah penerimaan, tidak disangkal. Ya, oh ya, suamiku. PR saya sekarang harus membuat suamiku bisa sembuh. Minimal dia bisa self-service, melayani dirinya sendiri, mandiri. Ya, jadi menurut saya dari hari ke hari segala sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi besok untuk saya dan untuk Anda. Sama ketika tiba-tiba suami stroke itu kata dokter, teman-teman saudara saya yang dokter internis mengatakan sebenarnya tidak ada istilah serangan stroke itu tiba-tiba, tidak ada. Tidak ada penyakit tiba-tiba. Semua orang yang kena sakit itu mesti ada riwayatnya. Ya. Bahkan COVID pun, kok ada yang kena, ada yang tidak. Saya kena COVID, Romo Anton satu komunitas dengan saya, tidak kena. Waktu di Minau, tapi waktu di Padi dia kena. Itu kok bisa? Padahal Romo Anton yang tua, harusnya dia yang lebih lemah. Saya yang muda, yang energi kok malah yang kena. Ya. Waktu itu saya juga, wah, Mas kok saya ya orang menjadi ketemu saya itu, Romo nanti kalau saya ketemu Romo gimana? Ya, tidak usah ketemu seterusnya. Tapi kemudian akhirnya saya berdamai. Nanti coba Ibu siapa tadi yang bertanya? Coba cari mungkin bisa membantu untuk sebuah pergulatan selain kitab Ayub, cari apa Setia Kendati Lemah. Itu bukunya Romo Wim van der Weyden. Bukunya saya ada tapi saya harus mencari. Itu buku yang sering saya gunakan untuk retret pribadi. Itu di situ dikatakan tentang bagaimana pergulatan orang-orang pilihan Tuhan dalam kegelisahannya, kecemasannya. Itu ada Abraham, ada Musa. Musa kan cemas terus itu kalau dipikir. Ya. Jadi maka tadi yang mengatakan cemas itu tidak bisa lepas dari diri kita, hidup kita. Jadi kalau kadang teman kita yang cemas, kadang si dia, kadang si itu, kadang mereka, kadang siapa, tapi suatu ketika ganti diri kita. Maka saya bukan seorang dokter yang sakti atau dukun sakti atau dokter yang mujarab langsung memberikan resep pulang cemasnya hilang, tidak. Cemas itu yang bisa menghilangkan diri kita. Cara menghilangkannya adalah pertama menerima situasi diri, situasi orang yang kita kasih, menerima dulu. Itu namanya realitas diri. Ya, penerimaan diri. Yang kedua, kemudian mau tidak mau harus open minded, artinya pikiran kita terbuka. Oh ini stroke karena ini. Oh ini harus belajar, akhirnya kita menjadi mau tidak mau harus browsing. Oh suami saya kena stroke karena ini. Oh cara penanganannya begini. Kita menjadi kepo, kita menjadi keingin tahu bagaimana menangani supaya segera pulih. Meskipun harus saya katakan memang semua orang yang pernah kena stroke tidak hanya sembuh, tidak sembuh 100%. Biasanya 99 bisa, 98 bisa. Tapi kalau 100% sembuh, dia bisa self-service, bisa self-job, bisa, self-work bisa, tapi pasti nanti kalau tidak hati-hati dia bisa kena lagi. Maka itu jawaban saya, respon saya semoga lebih real daripada saya mengatakan berdoalah ibu. Betul, tetap berdoa, saya rasa itu sudah ibu lakukan. Tetapi menurut saya karena doa itu membuat kita lebih percaya diri, lebih bisa menerima. Tapi saya itu pasti ibu Anda sudah menemukan itu. Tetapi yang saya mau katakan tadi, langkah-langkahnya sebagai orang beriman ya. Ayub kan orang lain istrinya dan semuanya hilang, orang mengatakan kenapa kamu setia pada Tuhan? Tuhan, kamu sudah diambil semua. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi, kamu sakit. Kembali ke komitmen. Oh ya, hidup itu saya mau menerima dalam suka dan duka diri saya di hadapan Tuhan. Saya menerima suka dan duka. Ketika penerimaan akan menjadi lebih positif daripada kita menyangkal. Pertama aneh, tidak nyaman, oke, jalan itu. Semoga membantu. Baik, Romo, terima kasih untuk jawabannya. Romo, karena waktu juga udah semakin larut malam nih, masih ada satu pertanyaan lagi, Romo, di kolom chat. Bagaimana, Romo? Ini ada, katanya gini, Romo, ada Romo yang tidak aktif di gereja, tapi tinggal di suatu desa melayani orang sakit.
Apakah itu seizin dari paroki Romo? Ya, biasanya kalau imam itu kan hierarki ya. Imam gereja Katolik itu kan hierarki. Imam gereja Katolik itu ada dua macam. Imam tarekat dan imam diosesan. Kalau imam diosesan, imam projo, itu harus terikat pada sebuah keuskupan. Jadi kalau ada imam projo tidak terikat pada keuskupan, berarti dia bukan imam projo. Dia ya tidak ada istilahnya imam swasta, itu tidak ada. Imam berdiri sendiri tidak bisa. Kalau projo selalu dia projo projo Jakarta, projo Semarang, projo Bandung, projo Bogor, projo Medan, projo Larantuka, projo India atau projo Makassar, Ujung Pandang, Manado, pasti ada begitu. Projo Samarinda, pasti ada ikatan. Kalau tarekat, yang satu imam religius, imam tarekat itu seperti kami, MSF, SJ, ada tarekatnya. Nah, kalau yang dimaksudkan itu, ya pasti ada dia dulu dari imam projo atau dia dari imam MSF atau SJ atau OSC atau saya tidak tahu SCC atau OFM atau apa. Kalau dia tarekat berarti dia masih ada komunitas. Ada biara. Kalau dia tinggal di luar, dia mengaku imam, tinggal di luar, itu lebih tepatnya ya kasmo, bekas romo. Saya mau berani mengatakan begitu kalau tidak ada ikatan. Di Keuskupan Agung Semarang ada seorang imam, Anda mungkin ada yang tahu kenal, Romo Martin Suhartono. Dia tidak imam PR secara seperti projo lainnya, tidak, tetapi dulu Yesuit, dia sudah mundur dari Yesuit, tapi dia sesuai dengan hukum kanonik, dia itu berkaul, membuat ikatan janji sepenuhnya dengan Uskup Agung Semarang. Maka dia disebut dengan pertapa kanonik. Pertapa tidak bergabung dengan Rowo Seneng atau Lembah Karmel CSE atau dengan Okarem atau dengan OCD, enggak. Dia sendirian, tinggal sendirian di daerah Karanganyar atas sana. Tapi itu sepengetahuan uskup. Itu jadi Romo Paroki Karanganyar juga tahu, dan kalau di Paroki Santo Pius itu kalau pas mereka memang romonya retret semua, ada kesulitan untuk misa, Romo Martin tuh kadang membantu misa sehingga dia boleh misa juga, karena dia itu contoh yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Apakah itu kan kalau tempat lain Jakarta saya tidak tahu, tapi imam itu hanya dua jenis, projo dan tarekat. Kalau tarekat itu entah dia di paroki, sekolah, atau pasti dia punya biara, punya komunitas. Tidak mungkin tidak punya komunitas. Tinggal di desa, di pelayanan izin ya. Tapi kalau dia sudah keluar, orang mungkin tetap memanggilnya Romo itu orang, tapi dia mengatakan saya sudah tidak Romo lagi. Itu yang bersangkutan mengatakan begitu, tapi mungkin orang tetap manggilnya Romo karena dia mendoakan dan kebetulan orang itu sembuh. Tetapi saya yakin bahwa seorang pribadi yang imam yang keluar kemudian dia praktek doa seperti itu, tidak selalu orang akan sembuh. Kalau sakit ke dia tidak sembuh, karena dia bukan Yesus. Pasti ada, dokter sehebat apapun pasti ada pasiennya. Baik, Romo. Benar, terima kasih banyak, Romo, sudah ya. menjawab dengan sangat baik. Semoga kepada Ibu Bapak yang sudah bertanya, kiranya menjawab ya atas jawaban dari Romo. Sebagai lagu penutup oleh Ibu Rita Monica sebelum kita menutup nanti pertemuan kita pada malam ini, mohon kepada Romo Andre untuk doa penutup dan berkat penutup ya, Romo. Siap. Silakan Ibu Rita. Baik. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku tahu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah
kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, mau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Terima kasih Bu Rita untuk lagunya yang sangat meneguhkan. Silakan Romo untuk doa penutup dan berkat penutup. Saudari-saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menyatukan diri kita, permenungan kita, kidung pujian kita, iman kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberi kami kesempatan untuk belajar dari-Mu, dari sabda-Mu, belajar merasakan energi ilahi-Mu di dalam diri kami, karena kami adalah orang-orang yang terbaptis, karena kami sudah biasa diberkati oleh pribadi-pribadi tertabis, sehingga dalam persekutuan kerahiman ilahi ini, kami boleh selalu merasakan bahwa kemurahan hati-Mu itu bukan hanya isapan jempol, tetapi nyata dalam hidupku, hidup kami masing-masing, dan kami harus akui, terima, bahwa kemurahan-Mu tidak sebanding bila dihadapkan dengan kecemasan kami. Kami percaya kemurahan-Mu, kerahiman-Mu mengatasi kecemasan kami, tapi kami yakin dan percaya pula Engkau mengizinkan kami untuk boleh mengalami kecemasan kami, tetapi tidak tinggal tetap dalam kecemasan itu, tetapi berjalan bergulat mengolah, dan akhirnya kami sadar di balik semua peristiwa dalam hidup kami yang kadang membuat kami cemas, Engkau hendak mengajar kami, Engkau hendak memberi kami, menitipkan message-message, pesan-pesan yang meneguhkan kami. Semoga kami tidak jemu-jemunya untuk bertahan, bersabar, bertekun. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menggerakkan saudara-saudariku kaum awam, teman-teman awam ini dalam persekutuan doa kerahiman ilahi ini. Kami percaya kekuatan ini sungguh-sungguh kami rasakan, kurasakan sebagai imam-Mu. Maka kami mohon bungkus, urapi, dan berkati saudara-saudariku yang hadir dalam persekutuan doa online ini, juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir namun menitipkan doa, menitipkan sapaan rohani. Semoga mereka juga Kau jamah dengan kekuatan ilahi-Mu, sebagaimana Engkau dengan sabar mendengarkan Marta yang bertanya, bahkan protes, bahkan memerintah Engkau, tapi Engkau memberikan penegasan jawaban. Engkau tetap menerima Maria sekalipun pasif, tetapi tetap mempunyai kerelaan untuk mendengarkan. Buatlah kami menjadi pribadi yang baik, kontemplatio, kuat dalam doa, namun kami juga menjadi pribadi yang aksio, kuat juga dalam pelayanan. Jadi akhirnya kami menghidupi kontemplatio in aksio, perjalanan spiritual dalam kehidupan nyata, pelayanan pemberian diri kami, keluarga, dan komunitas kami. Kini kami tidak undur diri ya Tuhan Yesus Kristus. Kali kami dengan berkat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, Alfa Omega, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah sendiri di dalam Yesus Kristus Putranya dan penyertaan Roh Kudus memberkati Anda pribadi tiap pribadi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih, Romo. Romo.